Pada usia 7 tahun, kedua pangeran diutus oleh raja untuk belajar kepada seorang guru bijak, Mualim Sufyan. Di sana, mereka mempelajari berbagai ilmu agama dan kepandaian. Seiring waktu, Syahperi dan Indra Bangsawan tumbuh menjadi dua pangeran gagah perkasa dan cerdas. Melihat perkembangan anak-anaknya, raja pun merasa bangga, tetapi juga bimbang. Suatu malam, raja memanggil kedua pangerannya ke istana. Anakku, aku ingin memberitahukan sesuatu. Apakah yang ingin ayah hendak katakan? Aku bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata bahwa siapapun yang menemukan bambu kerinduan, dialah yang pantas menjadi raja berikutnya. Ayahanda, izinkan kami pergi untuk mencari bambu kerinduan itu. Baiklah, pergilah. Tetapi ingat, tetaplah berhati-hati dalam perjalanan. Syahperi dan Indra Bangsawan segera berangkat. Mereka menempuh perjalanan yang panjang, melewati hutan, naik turun gunung, menghadapi terik matahari, dan menerjang badai. Namun, pada suatu malam, badai yang hebat memisahkan mereka berdua. Setelah badai reda, mereka berusaha mencari satu sama lain. Syahperi berjalan di tengah hutan sendirian. Hingga suatu hari, ia tiba di sebuah taman dengan bangunan megah di tengahnya. Terlihat sebuah genderang besar tergantung di sana. Apakah ini tempat yang disiapkan untukku? Gumam Syahperi. Ia pun menabuh genderang itu. Tiba-tiba terdengar suara melarang. Berhenti! Jangan kau tabuh genderang itu. Tetapi Syahperi tak menggubris. Dengan penuh penasaran, ia mengambil pisau dan menusuk genderang. Dari dalam muncullah seorang putri cantik. Siapakah engkau, wahai Tuan Putri? Aku Putri Ratnasari. Negeri kami diserang Garuda, dan demi keselamatanku, ayah bundaku menyembunyikanku di sini bersama para pelayan. Kini kau bebas, bersamaku kau akan aman. Maka Putri Ratnasari dan Syahperi pun saling jatuh hati. Mereka berjanji untuk hidup bersama di kerajaan Putri Ratnasari setelah Syahperi berhasil menyelesaikan misinya. Sementara itu, Indra Bangsawan terus mencari adiknya. Ia sampai di sebuah goa besar dan bertemu dengan seorang wanita yang tua. Nak, dari mana asalmu? Saya Indra Bangsawan dari kerajaan Kobat Syahrial. Saya mencari adik saya, Syahperi. Wanita tua itu pun mengangguk. Aku tahu kau tengah mencari saudaramu. Aku nenek dari kaum raksasa. Aku akan membantumu. Namun, ada satu tugas yang harus kau lakukan terlebih dahulu. Pergilah ke negeri Anta Berantah. Di sana kau akan menemukan Raja Kabir. Indra Bangsawan mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk dengan penuh tekad. Wanita tua itu melanjutkan. Raja Kabir sedang dalam bahaya. Buraksa ingin menghancurkan negerinya. Buraksa mengancam untuk mengambil Putri Kemalasari sebagai tumbal. Siapapun yang berhasil mengalahkan Buraksa akan menikah dengan sang putri. Indra Bangsawan pun berkata, Baiklah, aku akan pergi membantu Raja Kabir dan menyelamatkan Putri Kemalasari. Setibanya di negeri Anta Berantah, Indra Bangsawan melihat Putri Kemalasari menangis. Ia segera menghampiri sang putri dan berjanji untuk menyelamatkannya. Pada malam hari, Indra Bangsawan memasukkan ramuan ke gentong air Buraksa yang telah diajarkan oleh nenek raksasa. Ketika Buraksa datang, ia tergoda dengan minuman itu. Tidak lama setelah meminumnya, Buraksa tertidur lelap. Indra Bangsawan pun bergegas membawa sang putri menjauh dari tempat tersebut. Lalu ia mengambil jubah sakti Buraksa sebagai tanda kemenangannya. Keesokan harinya, ke-9 putra raja datang ingin merebut jubah itu dan mengaku sebagai pahlawan. Namun setelah mengetahui kebenarannya, Raja Kabir dengan tegas memutuskan, Indra Bangsawan yang menyelamatkan putriku, maka ia yang akan menikah dengan Putri Kemalasari. Mendengar keputusan raja, ke-9 putra raja lainnya pergi dengan rasa malu
karena niat buruk mereka akhirnya terungkap. Setelah semua rintangan dilewati, Indra Bangsawan dan Syahperi kembali ke kerajaan Qobat Syahrial. Mereka diterima dengan sukacita oleh Raja Indra Bungsu. Raja kemudian mengumumkan bahwa Indra Bangsawan dan Syahperi telah membuktikan keberanian dan kebijaksanaan mereka, maka merekalah yang layak menjadi penerus kerajaan. Syahperi dan Indra Bangsawan tersenyum bahagia. Mimpi Raja Indra Bungsu telah terwujud. Kedua putranya menjadi kebanggaan kerajaan. Sang raja merasa lega, mengetahui bahwa masa depan kerajaannya berada di tangan yang tepat.